cerita sebelumnya, Seton berhasil membuat Furuko mempunyai keberanian untuk melawan para pembuli. Dia juga bisa membuat Furuko jadi akrab sama dua murid kelas Z, yaitu Araya dan Nariaki. Di sebuah minimarket, Seton sedang mengecek jumlah saldo di rekeningnya, lalu muncul angka 185 yen atau sekitar 18.500. Muka Seton pun langsung shock, putus asa, dan panik. Keluar dari minimarket, Seton bergumam kalau masih ada 21 hari sampai gajian lagi, yang artinya sekarang baru 9 hari sejak gajian sebelumnya. Dan Seton sudah bingung caranya bertahan sampai akhir bulan nanti. Dan alasan dirinya sudah kehabisan uang adalah karena janji Seton kepada Minagi untuk mengganti sepatunya yang hilang, padahal harganya sangat mahal. Dan lagi-lagi Seton sampai di kantor sekolah, di mana kepala sekolah menatap ke arah Seton dengan muka serius, kesal, karena guru 2 set itu terlihat bengong dan tidak fokus diajak bicara. Sang kepala sekolah mengingatkan tentang alasan guru Seton dipekerjakan di SMA Tenkokoku, yaitu untuk membuat para murid 2 set drop out. Tapi sampai sejauh ini belum ada satupun murid yang berhasil dikeluarkan. Kepala sekolah minta Seton buat jelasin kenapa bisa seperti itu. Seton cuma menjawab kalau dia sudah berusaha keras. Tapi dalam hati dia kesal karena terus-terusan kena omel sama kepala sekolah. Lagi pula dia masih penasaran ingin nanya tentang dugaan Seton kalau kepala sekolah ini adalah sugar daddy-nya Minagi. Tapi pas kepala sekolah nanya apa ada yang mau ditanyakan Seton, dia malah gelagapan dan bilang tidak ada apa-apa. Lalu kepala sekolah Nikura bilang kalau dia sudah melakukan riset sendiri dan membuka sebuah dokumen berisi data satu orang siswa. Di sebuah jalan, ada 2 preman kampung yang sedang berniat memalak satu murid SMA Tenkokoku. Keduanya minta uang sebagai pembayaran karena sudah lewat jalan tersebut. Murid Tenkokoku itu ngomong kalau dia tidak punya uang. Tapi 2 preman kampung itu bilang tidak percaya karena ada suara gemerincing uang koin dari saku si murid Tenkokoku tersebut. Si murid rambut kuning itu malah mulai lompat-lompat di tempat sambil berpikir tidak percaya menemui hal ini di hari dia memutuskan buat masuk sekolah. Tak berapa lama lompatannya cukup tinggi, lalu dia memutar badannya di udara dan melakukan tendangan putar yang langsung kena ke muka 2 preman kampung itu secara bersamaan. Kekuatan tendangan itu cukup membuat KO 2 orang sekaligus. Dan alih-alih kena pala, masih murid Tenkokoku itu sekarang menguras isi dompet kedua preman kampung tersebut. Si murid berpikir kalau tidak ada salahnya sering datang ke sekolah untuk sekedar menghabiskan waktu saja. Dan namanya adalah Niyama Natsuki, orang yang sama yang ada di dokumen yang dipegang kepala sekolah saat ini. Kepala sekolah bilang ada rumor mengatakan Natsuki ini sering berurusan sama Bosoku, yaitu kelompok preman yang terkoneksi sama Yakuza. Pak kepala sekolah bilang tentu akan jadi hal yang mudah untuk membuat Natsuki drop out. Seton terdiam sejenak, lalu dengan muka serius ngomong kalau kepala sekolah bisa menyerahkan si Natsuki ini kepadanya. Sedangkan di kelas 2 set, kedatangan Natsuki mengagetkan para penghuni kelas berandalan itu karena dia memang jarang masuk sekolah. Natsuki nanya di mana Kasuma dan dijawab kalau sedang cuti sekolah. Kemudian salah satu temannya bertanya, tumben banget Natsuki masuk sekolah. Dan karena kebetulan ditanya, dia mengambil sesuatu di balik seragam sekolah dan bilang kalau dia butuh bantuan teman-temannya. Natsuki mengeluarkan satu tumpukan stiker dan menawarkan ke teman-temannya buat beli. Dia menjelaskan kalau itu stiker dari geng motor yang sangat ditakuti di kota ini, yaitu geng Takion. Natsuki menunjukkan tas sekolahnya yang bertempel stiker tersebut dan ngomong kalau teman-temannya menempelkan stiker di tas, maka orang-orang tidak akan berani mengganggu mereka. Tapi ketika temannya itu langsung pergi dan menolak tawaran Natsuki, yang dengan putus asa mencoba membusuk teman-temannya itu dan bilang kalau dia sedang butuh uang.
Kemudian muncul satu orang yang ngomong berminat sama stiker Tachyon itu. Natsuki menoleh dan di situ ada Shogo. Natsuki jadi tersenyum senang dan ngomong akan ngasih harga spesial buat Shogo, yaitu 30.000 yen. Mendengar itu Shogo jadi kesal dan bilang tidak jadi beli stiker dari Natsuki. Tapi akhirnya transaksi itu deal dengan harga satu stiker seharga 100 yen. Shogo nanya kenapa Natsuki bilang kalau dia butuh uang. Teman Shogo itu terdiam sesaat, lalu dengan senyum lebar ngomong kalau ada sesuatu kebutuhan. Gantian Shogo yang diam sebentar, lalu ngomong kalau ada yang ingin dia katakan. Tentang rumor kalau Tachyon itu di-backing sama kelompok Shiguma, yaitu Yakuza. Shogo bilang demi keselamatan Natsuki, lebih baik menjauhi segala sesuatu tentang geng Tachyon. Natsuki kembali diam sebentar, lalu menjawab ke Shogo kalau dia mengerti dan akan baik-baik saja. Kemudian lewat Tomosuke dan Natsuki langsung menawarinya stiker yang dia bawa. Shogo masih melihat temannya ini dengan perasaan khawatir. Sedangkan di lorong sekolah, Seton sedang membuka mulut lebar dan minum air dari kran langsung. Ada dua murid kelas 2 set yang lewat dan bilang perut Seton akan sakit kalau minum air sebanyak itu. Dengan tawa garing, Seton menjawab kalau dia tadi sarapan ramen dan steak. Jadi sekarang merasa sangat haus kayak unta. Lalu dia berteriak ke kedua murid itu agar segera masuk kelas karena pelajaran akan dimulai. Dan terdengar suara kencang yang berasal dari perut kosong Seton. Kemudian terlihat Seton berjalan dengan badan oleng karena kekurangan energi. Dia mengeluh, air sebanyak itu tidak akan bisa menghilangkan rasa lapar di perutnya. Muka Seton sedikit pucat dan berpikir seandainya masih ada sedikit uang buat beli makanan untuknya. Dan akhirnya dengan selamat Seton sampai di kelas 2 SEP, dia menyapa semua penghuni. Seton lalu bilang akan mengecek kehadiran para siswa, dan langsung ada yang berceletuk tentang adanya wali kelas baru di 2 set ini. Seton melihat sekarang murid tersebut yang adalah Miyama Natsuki. Sementara itu di sebuah gedung ada Watari, Yakuza yang sebelumnya dikalahkan sama Seton. Kini kepalanya dipukul pakai asbak dengan keras. Watari terjatuh ke lantai dan menabrak dinding. Orang yang memukul Watari barusan berjalan mendekat dan memarahinya karena menghentikan kegiatan pemerasan dan penculikan, seperti kasus Minagi waktu dulu. Dan sekarang malah bilang mau resign dari kelompok Yakuzanya. Watari ngomong kalau dia diingatkan tentang mimpi yang hampir terlupakan, sambil mengingat momen Seton menyindir dirinya. Tapi bos Yakuza itu langsung menendang badan Watari berkali-kali, sampai orang tersebut berteriak kesakitan. Si bos ngomong, karena Watari sudah menghapus satu bisnis, berarti dia harus menggantinya dengan bisnis yang lain. Si bos Yakuza bilang agar Watari mempersiapkan beberapa runner. Entah sebutan untuk apa. Yang jelas ekspresi Watari jadi panik dan ketakutan. Pria dengan raut muka seram dan berjas putih itu menghembuskan asap rokok dari mulutnya dan menanggapi kalau yang terpenting adalah uang. Dia juga bilang kalau ada geng Tachyon yang berada di bawah pengawasan mereka dan menyuruh Watari memanggil beberapa orang Tachyon. Di ruangan konseling sekolah, ada Natsuki yang bertanya kenapa Seton memanggilnya datang ke ruangan tersebut. Seton yang masih kelaparan berusaha menahan diri dan bertanya kenapa Natsuki jarang datang ke sekolah. Murid itu menjawab kalau sekolah itu payah. Seton menegurnya dan ngomong agar meletakkan handphone saat berbicara dengan orang lain. Lalu dia ngasih tahu kalau minimal kehadiran adalah 133 hari. Yang mana tidak akan bisa terpenuhi kalau Natsuki sangat jarang masuk sekolah. Seton menganjurkan agar Natsuki mulai sering-sering datang. Tapi bocah itu bilang kalau datang ke sekolah tidak akan menghasilkan uang. Sambil matanya tetap mengarah ke layar handphonenya. Seton berniat sekali lagi menyuruh Natsuki meletakkan handphone. Tapi malah muridnya itu berteriak kaget. Lalu bilang kalau ada pekerjaan dengan upah 100.000 yen.
cuma untuk mengantarkan beberapa amplop saja. Setan yang lagi miskin jelas kaget mendengar uang sebanyak itu. Dia ngomong dalam hati kalau dirinya sangat membutuhkan uang, sampai-sampai tidak pernah dapat makanan yang pantas buat dirinya sendiri sejak beli sepatu untuk Minaki. Setan nanya apa yang baru saja dikatakan sama Natsuki. Lalu dijawab kalau salah satu kenalannya menawarkan sebuah pekerjaan untuk dirinya. Setan bertanya apa alasan Natsuki jarang datang ke sekolah karena sedang bekerja. Natsuki menjawab dia butuh uang. Dan Setan menasihati kalau tujuan bersekolah adalah agar para murid bisa menghasilkan uang di masa depan. Natsuki menanggapi kalau dirinya lebih baik menghasilkan 5.000 yen hari ini daripada 10.000 yen besok. Setan tidak bisa melawan argumen Natsuki untuk hal yang terakhir itu. Menyadari kondisi dia yang pasti akan mau melakukan apapun untuk uang 5.000 yen hari ini. Natsuki berjalan keluar dan ngomong akan pergi, tapi Setan menyuruhnya kembali. Natsuki menoleh dan ngomong kalau dia akan segera drop out dari sekolah karena sering bolos dan sudah mengerti itu. Dan kalau tidak ada hal lainnya, dia pun kembali berniat keluar ruangan konseling. Tapi Setan ikut berdiri dan memanggil murid itu. Dengan jelas Setan ngomong kalau kepala sekolah memperkerjakannya untuk membuat Natsuki dan murid 2 set lainnya drop out dari sekolah. Setan juga bilang kalau kepala sekolah menyarankan akan memulainya dari Natsuki terlebih dulu. Bahkan disebut kalau murid ini adalah target yang mudah untuk dibuat drop out. Natsuki melihat tidak suka ke arah Setan dan bilang kalau memang para orang dewasa di sekolah ini brengsek. Setan lanjut ngomong kalau dia menjawab kepada kepala sekolah dengan bilang serahkan saja Natsuki pada dirinya. Mendengar itu Natsuki jadi melotot. Dia berjalan kembali ke arah Setan dan meraih ke arah baju gurunya. Kau yang mulai kan? Kalau gitu akan kubuat mudah. Akan kuhajar kau di sini dan keluar dari sekolah sialan ini juga, kata Natsuki dengan kesal. Tapi dengan tenang Setan bilang kalau maksud sebenarnya dari perkataan serahkan Natsuki kepadanya adalah dia akan memastikan Miyama Natsuki lulus dari SMA Tenkokoku ini. Natsuki terkejut mendengarnya dan Setan lanjut ngomong kalau Natsuki drop out kayak begini dia akan jadi tepat seperti yang orang dewasa brengsek inginkan. Bukankah itu membuatmu kesal? Tanya Setan. Di jam olahraga, semua murid kelas 2 set berada di lapangan untuk bermain baseball. Sedangkan Natsuki malah cuma duduk diam di tanah. Di depan ada Araya yang sudah bersiap dengan tongkat baseball. Sedangkan si pelempar bola adalah murid berambut moha. Semua murid 2 set terlihat memasang muka serius seperti sedang ada dalam sebuah turnamen penting. Araya tersenyum sangar dan bilang kalau dia akan melakukan pukulan keras kayak pemain baseball profesional bernama Barry Bonds. Sedang Tomosue yang jadi catcher merasa kalau referensi Araya sangatlah jadul karena Barry Bonds ini pemain baseball era 80-an. Setan lagi berjalan di lorong sekolah, menengok ke arah luar jendela, mendengar teriakan para murid 2 set. Dia mengeluh karena murid-muridnya itu bisa sangat serius cuma saat baseball saja. Lalu di depannya dia melihat kepala sekolah sedang bersama Minaki dan Pak Tua itu meraih sesuatu dari beli jasnya dan mengambil 2 lembar uang 10.000 yen untuk diberikan kepada Minaki. Muka Setan langsung berubah. Dia menjatuhkan barang bawaannya dan segera lari sambil berteriak agar kepala sekolah menyingkir dari Minaki. Tentu bapak dan anak itu bingung melihat reaksi Setan. Apalagi pas Setan berteriak agar kepala sekolah menyingkirkan tangan kotornya dari pundak Minaki. Pak Tua itu panik melihat Setan bicara dengan emosional dan mengatainya kalau Pak Kepala sekolah ini seorang akademisi dan harusnya malu berbuat seperti itu. Kepala sekolah masih bingung, tidak paham maksud dari Setan yang kini sudah berjalan mendekat dan menatap serius kepala sekolah Nikura. Tanpa diduga dia ngomong dengan lantang. Aku, Hanasawa Saburo, sedang berkencan dengan Nona Minaki.
Jelas itu bikin Minaki dan kepala sekolah jadi kaget bukan kepalang. Setan bahkan lanjut ngomong kalau Minaki sudah pernah bermalam di tempatnya. Kali ini kepala sekolah jadi histeris dan mengatai setan sedang membual. Dia bilang kalau neraka akan lebih dulu membeku daripada Minaki datang ke tempat setan. Dia menunjuk ke arah putrinya, tapi Minaki terlihat kikuk dan tidak menyangkal pernyataan setan. Hal ini membuat Pak Kepala Sekolah jadi pucat dan putus asa. Dia terbata-bata tidak bisa bicara. Setan malah dengan santai bilang, karena Pak Kepala Sekolah sudah tahu, dia minta agar Pak Tua ini memanggil Minaki dengan rasa hormat. Sedangkan di lapangan ada si Moha yang berteriak agar si kakek memukul bola yang dilemparnya ini. Tapi Araya malah berhasil memukul bola itu dengan keras sampai melambung tinggi. Araya berjalan dengan santai dan bilang kalau dia bukan kakek-kakek. Dan muka si Moha terlihat panik. Shoko berteriak ke Natsuki agar melihat ke atas karena bolanya mengarah ke posisi Natsuki. Tapi yang dipanggil namanya tidak bergeming. Masih duduk diam di tanah, membiarkan bola baseball itu jatuh ke tanah di belakangnya. Seseorang berlari mengejar bola itu dan bertanya, apa yang dilakukan sama Natsuki ini? Ternyata si rambut kuning itu sedang mengingat kejadian di ruang konseling tadi. Dia bertanya, apa tidak masalah setan memberitahukan tentang rencana kepala sekolah ini? Dan dijawab, kalau sampai ketahuan, memang dia pasti akan dipecat. Tapi bagaimanapun para murid akan segera mengetahuinya. Jadi tidak ada gunanya menyembunyikan hal ini. Natsuki bertanya apa gunanya membantu dirinya lulus saat setan ini dipekerjakan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Apa tidak akan jadi masalah buat setan? Dan dijawab kalau jelas itu akan jadi masalah. Dan kemudian terburuknya yaitu dia akan dipecat. Tapi setan bilang dengan senyum lebar, kalau aku bisa membuat masa depanmu sedikit lebih cerah dengan membantumu lulus, maka dipecat itu cuma harga yang murah untuk dibayarkan. Jadi, mulailah datang ke sekolah. Mendengar itu Natsuki jadi tertegun dan melihat tidak percaya ke arah wali kelas 2 set ini. Kembali ke lapangan, lagi-lagi ada Araya dan teman-temannya yang masih main baseball dengan serius. Bahkan terjadi keributan karena Araya dianggap out. Padahal dia yakin sudah berhasil masuk ke arena aman. Di pinggir lapangan ada guru olahraga yang asik tidur siang di bangku. Natsuki memandang langit biru dan bergumam, mungkin sebaiknya memang dia sering ke sekolah saja. Sedangkan di lorong sekolah, ada kepala sekolah yang berteriak marah dan mengatakan, kalau setan ini dipecat, aku memecatmu Hanazawa Sapuro, teriak kepala sekolah. Jelas setan jadi kaget mendengarnya. Dia berbalik menunjuk muka kepala sekolah dan bilang, kalau seharusnya yang dipecat adalah Pak Tua itu. Karena bukan dirinya yang membayar untuk ngedate sama Minaki. Minaki dan ayahnya jadi terdiam mendengar ocehan setan barusan. Minaki melihat ke arah setan dan bertanya, apa maksud perkataannya? Dia menunjuk ke arah kepala sekolah dan bilang, kalau Pak Tua itu adalah ayahnya. Setan terkejut dan bilang kalau itu tidak mungkin. Dia lalu menunjuk ke arah uang yang tadi diberikan ke Minaki. Lalu perawat sekolah itu ngomong uang tersebut untuk mengganti sashimi dan bir yang dia beli saat ada teman ayahnya datang berkunjung ke rumah. Setan terdiam sedangkan muka Minaki jadi kesal menatapnya. Dia merasa kalau hubungannya dengan kepala sekolah sudah jadi rahasia umum. Jadi tidak perlu dia yang koar-koar. Tapi tuduhan setan barusan, kau pikir aku wanita macam apa, ha? Lagi pula, kami berdua sama-sama menyandang nama Nikura. Jadi bagaimana kau punya pikiran boros seperti barusan? Setan segera menyadari kesalahannya. Dia menengok ke arah kepala sekolah yang kini sudah sangat marah. Dia bergumam kalau setan sudah menyakiti putri kesayangannya. Setan tertawa garing dan bilang kalau semua ini cuma salah paham saja. Tapi kepala sekolah sudah lepas kendali dan berteriak kalau setan harus segera angkat kaki dari sekolah ini. Dan dia tidak mau lagi melihat kehadiran setan. Kau dipecat, teriak kepala sekolah dengan suara sangat keras.
Dan sore harinya, Seton berjongkok di depan mesin penjual minuman otomatis. Dia mengorek-ngorek, siapa tahu ada uang receh yang tertinggal di situ. Dua ibu-ibu saling berbisik dan mengira Seton adalah orang dewasa yang bertingkah kayak berandalan. Seton sendiri sedang meratapi nasibnya yang dipecat dari jabatan guru dan khawatir akan hari esok yang akan dilaluinya. Lalu terdengar lagi suara perutnya yang meraung. Dia berpikir kalau lebih baik memikirkan perutnya lebih dulu daripada masa depan. Tahu-tahu ada sepeda yang berhenti di dekat Seton. Dan itu adalah Natsuki yang langsung menyapanya. Bertanya apa yang guru itu lakukan di sini. Seton baik nanya apa yang Natsuki lakukan di daerah sini. Dan dijawab kalau dia mendapat panggilan. Seton pun langsung ingat pekerjaan yang disebut sama Natsuki tadi pagi. Sambil memegangi perutnya yang keroncongan, Seton nyengir lebar. Tak lama, di sebuah lapangan yang dipenuhi suara gerungan mesin-mesin motor, datang Seton bersama Natsuki ke tengah-tengah kerumunan geng motor yang memandangi aneh ada orang dewasa yang hadir di situ. Seton tetap dengan muka ceria menyapa semua member geng Tachyon tersebut. Di pinggir lapangan, seorang anggota Tachyon ngasih perintah agar pergi ke sebuah lokasi dan menerima sebuah amplop. Di depannya ada Seton yang berdiri dengan perut berbunyi sangat keras. Dia bertanya dengan histeris, apa benar kalau upahnya sebesar 100.000 yen? Member Tachyon ini nanya ke Natsuki siapa orang yang dia bawa ini. Natsuki hampir bilang kalau ini wali kelasnya. Tapi Seton lebih dulu memotong dengan bilang kalau dia teman sekelas Natsuki. What? Si anggota geng tidak percaya mendengar Seton mengaku sebagai murid SMA. Tapi Seton tertawa dan bilang kalau dia memang bermuka tua. Dan dia malah bertanya apa orang di depannya ini punya sesuatu untuk dimakan. Karena dirinya sudah beberapa hari puasa. Si anggota Tachyon meragoh cakus jaketnya dan cuma menemukan sebungkus permen karet. Seton menerima itu dan bilang kalau ini kayak kerikil yang jatuh ke lautan. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia pun langsung melahap permen karet tersebut. Dan si anggota Tachyon menilai Seton ini beneran bocah tolol dan sepertinya cocok buat pekerjaan yang diberikan. Karena runner memang bisa dibuang kapanpun. Setelah kalian sampai di lokasi, aku akan mengirim WA ke Natsuki. Dan biar jelas saja, jangan pernah berpikir buat kabur membawa lari uangnya atau tindakan bodoh semacamnya. Mereka punya mata di mana-mana. Natsuki terlihat sedikit gentar diancam seperti itu. Sedangkan Seton malah berteriak dan bertanya apa masih ada pemain karet lainnya. Dia bahkan menggeledah sendiri saku jaket si anggota Tachyon ini. Tanpa disadari, ada dua orang yang mengawasi mereka dari atas jalan. Dan itu adalah ketua Yakuza. Pria itu bertanya ke Watari, apa orang itu tidak akan jadi masalah? Watari sendiri terlihat panik, mengetahui malah muncul Seton di situ. Namun pas ditanya sama bosnya, dia cuma menjawab tidak ada apa-apa. Si bos bilang kalau dia mau pulang saja. Dan Watari menengok lagi ke arah Seton seraya merasa kalau ada hal buruk yang akan terjadi gara-gara Seton ini. Tak lama kemudian, sudah ada Seton dan Natsuki berdiri di pinggir jalan sambil memakai setelan rapi. Seton bingung kenapa mereka harus berpakaian seperti ini. Dan Natsuki menjawab kalau dia cuma menuruti perintah saja. Seton mengomentari baju Natsuki yang kelihatan kedodoran. Lalu terdengar ada pesan WA masuk yang menyuruh mereka berdua pergi ke stasiun. Mereka pun berjalan sambil si Natsuki berkomentar kalau Seton ini terlihat menyedihkan padahal dia adalah guru. Tapi Seton menjawab kalau dia sudah bilang dirinya ini dipecat. Natsuki bertanya bukankah Seton bilang akan membantunya lulus SMA? Ditanya begitu, Seton jadi bingung menjawab apa. Lalu Natsuki ngomong padahal harapannya mulai muncul sedikit, tapi sekarang itu hilang lagi. Seton jadi merasa bersalah mendengarnya. Dan Natsuki nanya, kenapa Seton dipecat? Seton tidak bisa menceritakan apa-apa. Dia cuma bilang ada kesalahpahaman yang terjadi.
Natsuki ngomong kalau dia paham bagaimana rasanya kesalahan itu. Dia tidak pernah bisa menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Jadi dia selalu tergantung pada dua tinjunya, alias sering terlibat kekerasan. Setan ngomong kalau dulu dia juga seperti itu. Dan menurutnya semua murid di 2 Seppun pun begitu juga. Setan lalu bertanya kenapa Natsuki seperti benar-benar butuh uang. Natsuki cerita kalau ayahnya sudah pergi sejak dirinya kecil. Jadi si ibu sibuk kerja. Masa kecilnya diasuh sama sang nenek. Perilaku si ibu sangat buruk. Selalu pulang kerja dalam keadaan mabuk, mengatai Natsuki karena mukanya mirip sama sang ayah, dan menyebut semua hal buruk yang dilakukan ayah Natsuki tersebut. Natsuki bilang cuma nenek yang benar-benar sayang kepadanya. Selalu membanggakannya, berkata kalau Natsuki ini mengagumkan. Pernah saat kecil, Natsuki menang lomba lompat tali berkat dukungan dari sang nenek. Dan sekarang neneknya sedang sakit parah. Mungkin hidupnya tidak lama lagi. Setan kaget mendengar kisah sedihnya Natsuki. Ada sebuah film yang disukai nenek. Judulnya Roman Holiday. Dan nenek selalu ingin pergi ke Roma. Aku ingin membawanya ke sana. Sebagai rasa terima kasih sudah membesarkanku selama ini, kata Natsuki. Mata setan berbinar dan bilang kalau Natsuki sangat mengagumkan. Tapi muridnya itu sibuk dan bilang jangan ngasih tahu siapapun tentang hal tersebut. Karena kalau sampai terdengar sama si ibu, pasti akan memaksa meminta uang yang ditabung sama Natsuki. Lalu masuk satu pesan WA lagi yang menjelaskan akan datang seorang wanita tua berumur 80 tahunan memakai topi beret dan akan segera sampai. Dia akan menyerahkan sebuah amplop. Baru akan datang perintah selanjutnya. Natsuki bilang dia mengerti apa yang harus dilakukan. Lalu juga cerita kalau alasannya nongkrong sama geng Takion karena ingin punya teman. Tapi dia sadar cuma jadi alat yang bisa dibuang kapanpun. Meski Natsuki sadar kalau tidak pintar, tapi dia bisa mengerti situasi ini. Setan bingung dengan perkataan Natsuki, apalagi pas bocah itu ngomong kalau ini untuk sang nenek. Jadi melakukan penipuan pun tetap akan dilakukan. Setan tertawa keras dan bilang kalau melakukan penipuan itu adalah hal yang paling buruk. Natsuki jadi bingung. Lalu ngomong ke setan kalau yang sekarang sedang dilakukan mereka ini adalah sebuah penipuan. Setan berteriak kaget. Dan Natsuki jadi panik. Bilang ke gurunya ini tenang. Setan ingin marah tapi perutnya terus saja berbunyi. Dan merasa gara-gara lapar dia jadi bodoh. Lalu dia mengajak Natsuki buat pergi saja. Natsuki pun panik dan bilang kalau mereka pergi sekarang, hukuman akan datang bukan cuma dari geng Takion, tapi juga dari backingan mereka. Dan itu bukanlah hal yang baik. Tapi setan bilang tidak peduli. Dia bertanya apa yang akan dipikirkan neneknya Natsuki kalau tahu dari mana asal uang yang akan Natsuki pakai buat mengajak neneknya pergi ke Roma. Natsuki pun terdiam. Dia beralasan kalau korbannya seorang wanita kaya. Jadi uang yang tak seberapa itu tidak akan jadi masalah untuknya. Setan ngomong dengan muka serius. Meskipun dia kaya, apa Natsuki pernah berpikir bagaimana wanita itu mendapatkan uangnya? Bisa saja dari tabungannya dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, sedikit demi sedikit. Dari tiap hadiah tahun baru, sejak wanita itu kecil. Atau bisa saja itu uang asuransi yang dia dapat karena kehilangan orang di dekatnya. Kau tidak tahu cerita di balik bagaimana dia bisa disebut kaya. Lagi pula penipuan ini menyasar pada orang yang datang dengan keinginan menolong cucu atau anak yang mereka sayangi. Bukankah ini tidak jauh berbeda dengan nenek yang menyayangimu? Kata setan, bikin Natsuki membayangkan masa kecilnya bersama sang nenek. Dia bingung dan nanya, apa yang harus dilakukan sekarang? Setan menjawab, kalau tidak perlu banyak pikiran dan mulailah datang ke sekolah. Itu cara terbaik membalas kebaikan sang nenek. Natsuki mulai ke arah setan dan bilang, kalau setan sudah tidak ada di sekolah dan tidak akan ada yang menghalangi, kepala sekolah membuat Natsuki di drop out. Setan pun jadi bingung.
mengingat hal tersebut. Lalu di depan mereka lewat seorang wanita tua memakai topi baret. Setan berpikir sejenak, lalu bilang ke Natsuki kalau cara menjelaskan kesalahpahaman adalah lewat kebijaksanaan dan pengetahuan. Kemudian setan berjalan mendekati si nenek, di mana wanita tua itu langsung minta maaf karena cucunya mencuri uang perusahaan. Ternyata penipuan yang dilakukan Takion adalah menelpon sang nenek dan bilang kalau cucunya mengambil uang perusahaan. Dan kalau tidak mau cucunya dipenjara, dia harus mengembalikan sejumlah uang. Setan menenangkan sang nenek, lalu mulai menjelaskan kalau semua itu adalah penipuan. Tak lama setelah sang nenek tenang mengetahui cucunya tidak terlibat masalah, setan menyuruh wanita tua itu pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian ini. Si nenek bersyukur dan menanyakan nama setan, yang dijawab dengan penuh kebanggaan. Aku Hanes Sawasaburo, wali kelas 2 set dari SMA Tengkokoku. Setelahnya, setan dan Natsuki berjalan pergi dari tempat tersebut. Dia bilang ke Natsuki akan menemaninya mengunjungi nenek Natsuki. Tapi di depan mereka sudah ada 3 orang yang berdiri menghadang. Natsuki terlihat panik, sedang setan tanpa takut bertanya, siapa mereka ini? Belum banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago.